Semoga ya setelah ini karena dia udah cetak 1 gol, kepercayaan diri meningkat, Højlund bisa lebih produktif lagi gitu ya. Bisa menyaingi Haaland gitu kan. Cuman beda 14 gol sama Haaland ya? Beda 13 gol, ya? beda 13 gol. 13 gol masih ada separuh musim lagi, santai. Kalau misalkan ternyata Haaland dan De Bruyne udah bisa main barengan lagi, ini bakal jadi momen banget lah gitu momen buat banget Aset City gitu. Harus eksploitasi Salah sebelum ke AFCON ya. Ya, betul. Betul sekali. Karena mungkin setelah Game Week 20 Salah udah banyak yang jual gitu kan. Karena harus berlaga di AFCON, termasuk mungkin Son yang berlaga di Piala Asia dan lain-lain. Padahal secara statistik Onana ini salah satu kiper yang paling banyak clean sheet nih Scott nih. Ya betul sekali. Tapi gak ada Onana lebih clean sheet kayaknya. Gak ada Onana lebih clean sheet. Nah ini nih pemain favoritnya Scott Onana ini yang keempat. Ini berdasarkan Scott Pick, bukan berdasarkan subjektivitas ya. FPL itu tidak menghitung dia egois atau berbagi nilainya. Yang penting gol atau asis gitu kan. Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Onai. Salam Panah Hijau. Padat banget jadwalnya Scott Onai. Ya. Udah syuting lagi ya? Udah syuting lagi nih, parah banget jadwalnya. Udah mirip-mirip Raffi Ahmad kita nih ya. Iya. Tapi gak apa-apa meskipun jadwal padat kita tetap mengisi. Ya haruslah ya. Game Week 19 baru selesai. Game Week 19 masih berlangsung. Kita syuting untuk Game Week 20 ya. Udah syuting buat Game Week 20 sehingga kita disclaimer dulu ya. Kalau kita ini syuting di hari Rabu jadi sebelum Game Week 19 selesai sehingga Scott Pick dari kita untuk Game Week 20 silakan benar-benar disesuaikan dengan situasi yang paling mendekati dengan deadline gitu. Betul ya. Kenapa kita di syuting di hari Rabu? Karena kalau kita syutingnya di hari Kamis mungkin udah gak keburu ya. Karena Game Week 20 udah mendekati. Tuh Game Week 20 baru selesai, Game Week 19 baru selesai hari Jumat subuh. Jumat subuh ya. Jadi hari Sabtu udah deadline lagi. Jadi ya mau gak mau kita namakan early Scott Pick mungkin ya. Ya. Early Scott Pick. Jadi ya silakan nanti hasil dari Scott Pick kita disesuaikan dengan kabar-kabar dan situasi mendekati deadline Game Week 20. Betul sekali. Ngomong-ngomong Scott Onai ini agak sumringah gini ya. Ya prediksi kemarin akhirnya terlaksana juga gitu ya. Højlund itu emang butuh 1 kali terbukti di match kemarin. Gol Højlund tuh bukan karena ada assist atau memberikan passing-passing yang bagus. Tapi karena ketika dia udah mencetak gol mungkin ini saatnya. Karena kemarin dia cetak gol melalui blundernya dari lini belakang Aston Villa gitu. Dari set piece terus ada scrimmage dapat bola shoot. Gagal clearance shoot langsung. Jadi bukan karena gak ada yang ngasih assist atau passing ya itu mah nantilah urusan nanti gitu. Semoga ya setelah ini karena dia udah cetak 1 gol kepercayaan diri meningkat. Højlund bisa lebih produktif lagi gitu ya. Bisa menyaingi Haaland gitu kan. Cuman beda 14 gol sama Haaland ya? Beda 13 gol, beda 13 gol. 13 gol masih ada separuh musim lagi, santai. Tiap pertandingan 2 gol gitu kan udah. Oke, Scott Onai. Game Week 20 nih ya. Game Week 20 ada match yang seru enggak ya? Apa tuh yang menarik di Game Week 20? Game Week 20 mungkin ada Liverpool Newcastle. Chelsea Luton Town. Luton Town kemarin baru menang 3-2 kan ya. Sama City lawan Sheffield mungkin ya. City lawan Sheffield bukan lebih keseru tapi mungkin ini jadi salah satu match to target ya yang bisa kita maksimalin lah gitu. Apalagi City baru kalau misalkan ternyata Haaland dan De Bruyne udah bisa main barengan lagi, ini bakal jadi momen banget lah gitu buat Aset City gitu. Game Week 20 kita pakai formasi apa nih ya? 3-5-2 lagi kayaknya. Tetap 3-5-2 ya. Cuman penyerangnya mungkin agak sedikit dirombak. Ya agak sedikit berbeda. Karena kita udah Scott Pick Watkins 2 kali tapi blank ya. Nah itu. Jadi ya kita kasih tempat buat yang lain lah coba ya nanti untuk di strikernya gitu. Sebelum kita mulai Scott Onai kembali lagi kita ingatkan kalau
di Pandit Football ada hadiah, di Liga Pandit Football ada hadiah bulanan juga gitu. Dan jangan lupa untuk terus ikuti, follow sosial medianya. Ada Pandit Football, ada Pandit FPL khusus untuk pembahasan FPL. Ada di Instagram, Twitter, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Betul. Karena kita kemungkinan besar akan terus di channel ini ya. Gitu. Ya jadi ya supaya nggak kelewatan tiap game week-nya, silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Betul sekali. Langsung aja kita squad pick dari posisi kiper. Oke, di posisi kiper ya? Kiper kita pilih baru 1 kali clean sheet sebenarnya Areola ya. Dari West Ham, harganya 4,2, TSB-nya ya tinggi sih, harga 4,2 soalnya. 12,70%. Sempat tergantikan sama Fabianski sebetulnya, cuman dengan harga 4,2 ya, terus game kemarin juga main, jadi ya semoga Areola tetap jadi pilihan utamanya si David Moyes ya. Iya. Potensi clean sheet-nya sebenarnya lawan Brighton gitu kan, karena ini game week-nya belum selesai, mungkin ada banyak kemiripan statistik dengan game week kemarin, game week 19 gitu. Karena lawan Brighton itu 4 game week terakhir Brighton goal conversion-nya kedua terendah, hanya 5,6% Sukotone. Jadi ya itu, semoga Areola dapat clean sheet. Terus dari save, emang nggak terlalu spesial sih dari save-nya Areola, cuman ada 70% ya dari semua match yang dia mainin, 15 match gitu. Tapi ya di antara yang lain mungkin Areola yang paling potensial. Sebenarnya Ederson juga bisa sih, cuman agak sayang nih ngambil aset City di untuk posisi kiper ya. gitu. Jadi kita mungkin kalau misalkan mau triple City ya di posisi disebarin aja gitu, di midfielder, forward atau defender gitu. Areola ini di bawah David Moyes ya. Iya. Next nih, masuk ke defender. Oke, untuk defender pertama kita pilih Arnold lagi dari Liverpool. TSB-nya sekarang naik lagi jadi 22,10% dibanding kemarin gitu. Terus kenapa kita pilih TAA? Ini potensi clean sheet-nya menghadapi Newcastle. Di Newcastle ini ternyata meskipun lini serangnya di beberapa pertandingan terakhir bagus, ternyata secara statistik dari 4 game week terakhir Newcastle ini adalah tim nomor 3 terbawah gol konversi. Hanya 6,3%. Shoot-nya 64, in the box-nya 45, on target-nya 18. Lalu ada potensi assist maupun gol juga dari TAA. Karena TAA ini masih tetap top 1 defender yang paling banyak melakukan created chance, yaitu 19. Lalu big created chance-nya juga 5. Nah ini kan ada potensi untuk TAA mendapatkan assist maupun gol. Karena ketika eye test gitu permainan, ketika kita melihat langsung, TAA ini ada posisi tengah dan sering melakukan cut inside ke dalam gitu. Ya. Terlebih ya si Newcastle ini kemarin kan abis kalah ya semalam. Kalah juga, jadi mungkin ada sesuatu lah di organisasinya Newcastle gitu secara permainan gitu ya. Ya kemarin Newcastle juga kalau nggak dapat penalti kayaknya nggak cetak gol. Nah, golnya cuma dapat penalti Isak dari kan Isak. Malah kebobolan 3 kemarin dari Forest gitu kan. Padahal 3 golnya dari ini ya hat-trick ya. Hat-tricknya mantan pemainnya Newcastle. Mantan pemain Newcastle. Menarik sekali itu. Nah TAA juga kita pernah bilang TAA di awal musim tuh gelandang ke-6 gitu. Gelandang ke-6 bagi Liverpool ya. Gelandang ke-6 buat FPL ya. Buat FPL gitu karena perannya gitu, harganya juga cuman sempat menurun karena mungkin si Klopp punya gelandang-gelandang yang baru, jadi si Arnoldnya adaptasi, jadi si Arnoldnya nggak terlalu terlibat di serangan. Sekarang Arnold udah balik lagi gitu, bisa dipasang sebagai gelandang, mungkin terinfluence dari Southgate juga mungkin ya. Bisa jadi sih. Jadi ya itu makanya kita bilang TA ini gelandang ke-6 gitu. Gelandang ke-6-nya bagi FPL ya. Menarik banget. Oke, next siapa nih Scott? Nah, next kita ambil asetnya City nih, Kyle Walker. Wah. Nah, sebenarnya jadi 2 premium ya? 2 premium kemarin juga lumayan sih, kemarin lumayan premium ada TAA, Trippier, Porro, sekarang TAA Walker. Nah, Walker ini sebenarnya secara statistik emang nggak terlalu, masih kalah dibanding Trippier, dibanding Porro, dibanding kemarin yang cetak gol juga si Doughty dari Luton. Ya. Nah, Walker sebenarnya nggak terlalu spesial secara statistik ya. Cuman kalau misalkan kita ngincer clean sheet dari City yang lawan Sheffield, terus main defender yang paling reguler ya Walker gitu kan. Walker, ya. Di center back si Pep sering gonta-ganti, kadang-kadang
Akanji, Ruben Dias gitu-gitu kan. Guardiol dan lain-lain. Guardiol, mungkin Walcott ini salah satu pemain yang reguler di lini belakang City ya. Jadi kita lebih pilih yang reguler dulu aja gitu. Apalagi Walker kan back sayap ya. Jadi meskipun secara statistik gak kelihatan tapi secara natural mungkin back sayap lebih sering ikut menyerang gitu. Kalau lihat potensi clean sheet dari Sheffield-nya sebenarnya 4 game week terakhir Sheffield itu tim paling sedikit melepaskan tembakan hanya 26. On targetnya cuma 8, gol konversinya 7,7% gitu. Terus mungkin statistiknya yang paling kelihatan ya cuma 4 game week terakhir 2 chance created untuk defender, untuk back sayap sih kecil ya itu buat Walker. Cuman ya kita nyari peluang clean sheet dan kepastian bermainnya. Oke. Yang ketiga nih, siapa nih? Yang terakhir kita pilih Alex Moreno dari Aston Villa. Aduh. Harganya 5 ya meskipun kemarin kebobolan 3 tapi Aston Villa di game week 20 ini akan menghadapi Burnley gitu. Burnley ini dari 4 game week terakhir merupakan tim nomor 3 terbawah yang paling sedikit melakukan shoot gitu. Yaitu hanya 39, in the box-nya 21, on targetnya 10, gol konversinya juga hanya 7,7%. Jadi potensi untuk Alex Moreno mendapatkan clean sheet cukup besar di game week 20 kali ini. Dan Alex Moreno juga potensi ya untuk mendapatkan assist maupun gol gitu karena dia sering membantu penyerangan Aston Villa. Ya. Jadi si Moreno ini dia jadi naik jadi pilihan utama karena di Aston Villa si Digne sama Cash cedera semalam ya? Digne cedera gitu kan. Jadi kemungkinan besar Alex Moreno bakal jadi pemain yang mengisi tempat yang ditinggalkan Digne gitu. Seperti kanan kan Cash malam diisi Konsa gitu kan. Jadi ya semoga Alex Moreno bisa memanfaatkan momentum ini gitu kan dengan cetak assist atau apa gitu. Assist ya gol bisa mungkin ya. Lawannya juga gitu. Karena kemarin kan agak berat juga lawannya jadi sebenarnya musim kemarin Moreno juga lumayan bagus sih sebenarnya meskipun gak main reguler ya. Ya jadi ya semoga musim ini Moreno makin baik lagi. Oke. Udah ada 3 back masuk ke gelandang. Gelandang pertama seperti biasa template ada Salah. Ini harus ya meskipun di game kemarin blank gitu tapi Salah ini harus masuk list. Harus eksploitasi Salah sebelum ke AFCON ya. Ya betul. Betul sekali. Karena mungkin setelah game week 20 Salah udah banyak yang jual gitu kan. Karena harus berlaga di AFCON termasuk mungkin Son yang berlaga di Piala Asia dan lain-lain. Jadi ya kita, Onana juga. Gitu. Nah gimana? Onana kebahagiaan jadi, mungkin. Kebahagiaan ya. Mungkin ini sedikit tips aja gitu ketika nanti AFCON udah mulai sudah harus mengincar, para manajer sudah harus mengincar para pemain defendernya Manchester United gitu. Karena mungkin setelah Onana pergi ke AFCON clean sheet Manchester United akan kembali. Wish. Padahal secara statistik Onana ini salah satu kiper yang paling banyak clean sheet nih Scott nih. Ya betul sekali. Tapi gak ada Onana lebih clean sheet kayaknya. Gak ada Onana lebih clean sheet. Saya meyakini itu. Oke, balik lagi ke Salah ya. Sebenarnya Salah secara statistik, secara ITS sudah gak bisa diragukan lagi sih gitu kan. Jadi ya mungkin salah satu aset template juga karena TSB-nya udah 55,20% gitu. Jadi ya buat yang punya Salah silakan pertahankan sampai mentok sebelum dia berangkat AFCON. Next, ada siapa nih? Oke, selanjutnya kita pilih Manchester City, Bernardo Silva. Bernardo ya? Ya, ini mungkin harganya murah juga untuk seorang gelandang yang bermain reguler 6,4 gitu. TSB-nya cukup rendah, bisa masuk ke diferensial juga 3,5% gitu. Ini Bernardo ini tadi kan saya sudah bilang bahwa ini adalah gelandang Manchester City yang paling reguler bermain setelah De Bruyne cedera gitu. Mungkin setelah sekarang De Bruyne kayaknya belum langsung bermain reguler atau dimain di starting line up. Jadi untuk memasukkan Bernardo ini masih make sense gitu. Secara statistik juga dari 4 game week terakhir Bernardo ini sudah melesatkan 5 shoot, 4 in the box dan 3 on target gitu. Salah satu yang terbaik di Manchester City. Nah lalu potensi asisnya dari 4 game week terakhir dia sudah mengemas 7 crossing yang sukses gitu. Ini yang terbaik juga di Manchester City. Lalu dia sudah menciptakan 5 created chance. Maka dari itu ini Bernardo ini meskipun kadang bermain di kanan, di tengah gitu. Versatile tapi versatile. Tapi Bernardo ini perannya cukup vital bagi lini tengah Manchester City. Jadi tidak heran ketika nanti Bernardo akan memberikan assist maupun gol gitu. Kalau sebenarnya kalau saya pribadi Scott tergantung game 19 nanti itu KDB itu main apa enggak. Ya. Kalau misalkan KDB main terus langsung klop gitu kan langsung tune in. Kayaknya sih saya lebih pilih KDB dibanding Bernardo gitu kan. Apalagi karena nanti mungkin Salah sama Son bisa dijual. Nah mungkin penggantinya bisa ke KDB sama
Haaland. Haaland, gitu kan. betul, Haaland bisa betul. di-buyback lagi gitu. Nah itu, tapi karena kita syutingnya sebelum City main di game 19, jadi kita lebih cari yang safe aja. Safe aja. Tapi kita juga ingetin kalau misalkan ada KDB di game 19 main dan terlihat menjanjikan, ya bisa diprioritaskan lebih gitu si KDB gitu. Sebenarnya ada untuk memilih midfielder City juga agak tricky sih karena Agak banyak tricky, ya. ya. Ada Foden, ada Grealish gitu kan. Grealish juga. Jadi ya silakanlah dipilih-pilih. Kita pilih Bernardo ya karena alasannya tadi ada potensi. Reguler ya. Ada reguler, terus dia juga gak cuma gol, dia juga jadi potensi assist juga ya. Jadi kreatif machine-nya lah kalau kata KDB. Betul. Next, setelah Ketiga nih. Salah. Yang ketiga ya Salah, Bernardo. Yang ketiga kita pilih Son. Soalnya kemarin kita pilihnya Brennan, kita balik lagi ke Son. Tottenham juga di game 19 belum main sekarang. Belum jadi main. Perlu diperhatikan juga nanti di game 19 gimana nih Son. Harganya hampir 10 ya, 9,9. 44,50% kepemilikannya, TSB-nya. Terus potensi golnya sebenarnya dari Tottenham itu attackingnya lumayan konsisten ya meskipun gak ada Madison. Tetap di 4 teratas, ada 71 shots, 54 in the box, on targetnya 29 dan peringkat ke-6 goal conversion 13%. Hampir 13%. Terus di 4 game terakhir Son itu jadi salah satu jadi midfielder terbaik lah di Tottenham, ada 10 shots dan 9 in the box dan ada juga potensi assist dari free kick dan corner kick gitu. Karena ya Son mungkin setelah tanpa Madison dia lumayan ini ya, tugasnya lumayan berat. Ya berat juga dia harus berbagi bola dan harus bermain di wing juga gitu. Beruntung ada Kulusevski gitu kan, yang ada tetap pulih. Richarlison juga membaik Ya sekarang. Richarlison juga yang bisa kembali mencetak gol gitu. Kadang-kadang posisinya tukeran sih meskipun di starting line up Son kelihatannya di kiri, Richarlison di tengah, malah pas di lapangan mah tukeran-tukeran aja gitu kan. Iya. Jadi ya semoga aja Son bisa haul lah 10 poin gitu lah. Meskipun ya lawannya agak berat ya, Bournemouth yang sekarang lagi lagi naik bagus down ya, ya. Kemarin berhasil clean sheet juga lawan Fulham. Ya, Bournemouth 4 game week 3 clean sheet kalau nggak salah Ya, Bournemouth. 3 clean sheet termasuk lawan Manchester United. Oke, nah ini nih pemain favoritnya Scott Tona ini yang keempat. Ini benar berdasarkan Scott pick bukan berdasarkan subjektivitas ya. Kita pilih Garnacho gitu untuk game week 20 ini. Harganya cukup murah sekali, bisa disebut diferensial karena harganya cuma 4,7 tapi bermain reguler dan menjadi pilihan utama. TSB-nya juga hanya 2,8% gitu. Kenapa kita pilih Garnacho? Secara potensi gol menghadapi Nottingham Forest gitu. Nottingham Forest ini dari 4 game week terakhir salah satu tim yang paling banyak mendapatkan tendangan atau shoot gitu. Itu 54, in the box-nya 40, on targetnya 22. Lalu dari 4 game week terakhir juga Garnacho ini adalah salah satu midfielder yang paling banyak melakukan shoot yaitu 14 kali. 14 In the shots. box-nya 10, on target 3. Ya seperti pertandingan tadi malam dia sudah mencetak 2 gol gitu. Gila ya. Ini rasa egoisme Garnacho dalam segala situasi ini mungkin salah satu yang menguntungkan bagi para manajer. Betul. Karena ketika dia cetak gol dengan egoisnya ya itu menguntungkan bagi para manajer. Jadi FPL itu tidak menghitung dia egois atau berbagi nilainya. Yang penting gol atau assist gitu kan. Ya ini Garnacho ini kenapa shootnya banyak karena dia sering mendribling bola lalu shoot. Meskipun apa yang terjadi itu kan potensi juga tuh. Yang shots tapi kalau dilihat nih shotsnya 14 tapi on targetnya 3. Nah ini yang jadi catatan nih. Jadi catatan. shotsnya banyak yang off target berarti kan. Nah itu. Tapi harganya sebenarnya yang menarik tuh harganya. Harganya 4,7. 4,7 jauh lebih murah dari Palmer. Aduh kok balik lagi ke Palmer ya? Iya kan Palmer kan rising star kemarin kan di Chelsea. Nah kita menemukan rising star yang lebih hidden gem gitu kan. Hidden gem, iya, 4,7 gitu kan lebih apa kalau Scott Yuda bilangnya murah berprestasi. Murah Oke. berprestasi. Murah berprestasi. 4,7 loh. Maksudnya untuk seorang gelandang yang reguler yang bermainnya di depan gitu, bukan benar-benar gelandang, 4,7 tuh murah banget sih. Murah banget itu. Ini harus jadi list banget Garnacho. Hampir setengahnya harganya Son. Iya. Setengah lebihnya Saka. Menarik banget sih karena bukan ya meskipun terlihat diferensial ya 2,8% tapi secara statistik, secara eye test emang kelihatan lumayan menonjol sih gitu kan. Kayak awal-awalnya dulu mungkin terlalu berlebihan tapi ya ada mirip-mirip awal kemunculan Greenwood gitu-gitu lah. Tapi ya mungkin kalau Greenwood terlalu bagus ya. Tapi ya udah. Oke, next nih. Yang terakhir kita pilih dari Arsenal, kita kembali ke Bukayo Saka.
setelah kemarin Odegaard ya, kita coba. Jadi kemarin Saka tuh di game week 18, sekarang kan belum main ya game week 18. Belum main. 18 itu cedera atau gimana setelah di 18 tuh itu kenapa sih? Diving atau gimana itu? Sama tragedi sama si Mikas ya. Iya. Cedera kayaknya. Ya yang cedera si Mikas sebenarnya. Tapi ya gak tahu sih kata Saka sebenarnya itu posisinya 50-50 gitu kan. Katanya gitu. Atau ya gitu ya, tapi nggak tahu sih, tapi ya kelihatannya sih emang 50-50, tapi takutnya ntar bilang subjektif gitu kan. Ya lucu sih itu, Saka lawan si Mikas itu salah satu yang paling lucu sih. Takut dilempar kameramen saya. Kameramen dosa. Oke. Kenapa nih salah nih? Saka nih. Saka harga 9, kepemilikan 58,30%, tapi ternyata Saka itu udah blank 4 game week kalau nggak salah. Jadi agak worry juga sih ngambil Saka. Makanya kemarin game 19 kita lebih pilih Odegaard karena lebih variasi lah, nggak cuma ngandelin gol, bisa juga assist gitu kan. Karena Saka pertama penalty taker, terus 4 game week 9 shots, 8 in the box meskipun nggak ada gol. Potensi assistnya dari corner kick sebenarnya. Corner kick ya? Corner kick taker juga gitu, ganti-gantian lah di corner kiri gitu. Ini Saka tuh kadang suka memberikan assist atau gol yang ajaib yang tiba-tiba nggak mungkin nih bisa cetak gol atau assist, tiba-tiba kan yang jauh, ada aja Saka tuh. Ini penting banget, dan juga TSB-nya salah satu yang tertinggi, bahkan tertinggi ya di antara para gelandang gitu ya. Lebih tinggi daripada Salah ya. Lebih Salah dikit ya, lebih tinggi dikit. Oke, di gelandang udah sebutin semua ya, ada Salah, Bernardo, Son, Garnacho dan Bukayo Saka. Nah, masuk ke striker. Wah. Striker kita ambil 2 berarti ya, Scott ya. Nih yang pertama nih. Ya, yang pertama mungkin kita agak sedikit ambil resiko gitu ya. Agak tricky juga, tapi kita pilih Haaland karena sepertinya Haaland di game week 20 ini akan kembali setelah game week 19 berakhir. Mungkin Haaland sudah pulih dan bisa kembali. Kita mungkin sudah tidak usah sebutkan lagi ya kenapa kita pilih Haaland, karena sangat potensial banget untuk seorang striker. Kenapa? Kemarin kita tidak pilih karena Haaland ini adalah lagi cedera ya. Terus potensi untuk merangsak naik tuh karena sekarang pemilik Haaland hanya 59 gitu. Hanya dalam tanda kutip. Karena di beberapa game week lalu Haaland itu kan bisa sampai 90% ya. Sekarang hampir 40% manajer membuang Haaland ini. Jadi potensi ketika Haaland nanti mulai kembali lagi ke performa terbaiknya ya, yang punya Haaland udah bisa langsung. Ya sebenarnya Haaland ini juga tergantung game 19 juga sebenarnya. Kalau misalkan Haaland ternyata di game 19 udah main atau minimal bench, kalau main ya oke. Bench apalagi, kalau bench mungkin kan indikasinya dia sebenarnya udah siap main, cuman kebugarannya dan sebagainya mungkin belum ya. Jadi mungkin udah bisa ditaruh di bench, udah ikutan full, cuman di game 19 gak main, nggak kemungkinan besar di game 20 main. Makanya kita taruh Haaland gitu. Nah, jadi tapi ya tergantung di game 19 nanti Haaland itu apakah start, apakah bench, apakah nggak main sama sekali gitu. Kalau saya sih berharapnya bench gitu kan. Jadi game week 20 udah full fit ya. 20 full gitu. Haaland cuman main ya 10 menit terakhir gitu kan. Yang penting udah balik, sentuhannya balik, feel-nya gitu kan. Game week 20 bisa full ngegas lagi gitu. Terus apalagi kalau ada KDB. Itu Haaland banget itu. Jadi ya notes-nya di situ gitu. Pemilihan Haaland ini. Kalau misalkan Haaland, kalau misalkan ragu pilih Haaland ke arah Darwin apa ya? Enggak ya? Wah, mungkin Darwin bisa. cetak gol semalam kan. Darwin cetak gol. Kalau enggak Darwin mungkin Jackson itu potensial banget juga itu. Jackson Sterling itu deadly duel. Jackson dan Sterling. Atau Nketiah ya? Nketiah. Oke, bisa itu. Diferensial. Siapa lagi ya? Wah, Jackson potensi nggak main juga ya kalau Nkunku udah fit ya. Sebenarnya Jackson sama Nkunku tuh bisa main bersamaan mungkin. Waktu di preseason itu kalau saya lihat sih mainnya bareng ya. Jadi Nkunkunya di posisi 10 gitu. Nah, tapi nggak tahu nih Pochettino mau balik kayak kemarin waktu di preseason atau menggantikan Jackson dengan Nkunku di depan gitu. Karena kan sekarang udah ada Palmer, di preseason kan nggak ada Palmer ya. Oke, dengan hadirnya Haaland berarti kita ngedrop satu striker yaitu Watkins ya. Dan kita pertahankan Solanke. Nah, karena Solanke udah kelihatan banget lah formnya lagi bagus ya. Meskipun Watkins sebenarnya secara fixture, secara jadwal lebih bagus sih. Tapi Solanke. Dan kita juga baru tahu bahwa Solanke ini penalti kick karena Bournemouth ini udah 2 tahun gak dapat penalti ya. Jadi gak tahu siapa
penalti kick-nya dari Bournemouth gitu. Ya, Solanke. TSP-nya 25,9%. Naik banget. 4 game terakhir jadi forward dengan shots paling banyak. In the box 14, on targetnya 5 dan 4 game 5 gol. Wah. Salah satunya hat-trick gitu. Jadi ya gak ada keraguan kita pilih Solanke. Dan gak ada keraguan juga nyingkirin Watkins gitu kan. Karena udah ada Solanke. Wah. Oke. Solanke. Semuanya udah kita bahas ya untuk pemain unggulan. Ada Areola di kiper, ada TAA, Walker, dan Alex Moreno di defender. Untuk midfielder kita pilih Salah, Bernardo Silva, Son Heung-min, Garnacho, dan juga Bukayo Saka. Dan untuk striker kita pilih Haaland dan juga Solanke. Oke, sebelum kita masuk ke aset diferensial nih Scott, kita kembali ingatkan lagi kalau di Scott Pick Game Week 20 ini kita take hari Rabu, jadi sebelum Game Week 19 berakhir, sehingga kemungkinan besar akan ada banyak update terbaru info juga terbaru gitu. Jadi ya jangan lupa untuk terus ngikutin sosial medianya Pandit, ada Pandit Football dan Pandit FPL, ada di Instagram dan juga di Twitter dan juga di TikTok gitu kan. Jadi ya supaya tetap mendapatkan update yang terbaru selain dari video ini. Tuh, takutnya hasil dari video ini ternyata banyak sesuatu yang terjadi gitu kan di tengah 3 hari ini. Siapa tahu kan Bukayo Saka cedera. Aduh, amit-amit. Ya kan nggak tahu ya. Misalnya. Bukayo Saka cedera. Aduh, jangan deh. Ya. Oke, masuk ke diferensial nih di posisi kiper. Kiper ya? Siapa nih Scott kiper? Di posisi kiper kita pilih Dan Henderson. Nah, Dan Henderson ternyata kipernya Crystal Palace sekarang ya. Kenapa tiba-tiba pilih Henderson nih selain lawan Chelsea? Crystal Palace tuh lawan ini Scott, lawan Brentford ya. Lawan Chelsea sekarang tuh ya? game 19 ya. Saya gitu. lupa. Nah, agak dikurang-kurangi sekarang kita roasting Chelsea-nya ya. Enggak, ini saya lupa. Sorry. Banyak diserang ini. Sorry, lupa. Dan Henderson Crystal Palace lawan Brentford ya. Sebelumnya lawan Chelsea ya, semoga kalau misalkan game 19 lawan Chelsea bisa clean sheet, mungkin Dan Henderson bisa dipertahankan gitu kan, karena Dan Henderson ini baru main di 2 match kan, penggantinya John Stone. Jadi TSP-nya baru 0,3%. Nah, di 3 game terakhir Brentford ini karena ada blank ya kemarin pas lawan City harusnya di game 18. Nah, jadi 3 game terakhir statistiknya Brentford itu jadi tim dengan shots paling sedikit. Ada 22, in the box-nya 20, on targetnya 8, goal conversion-nya sebenarnya lumayan 9,3%. Tapi risikonya sebenarnya Crystal Palace juga salah satu tim yang sering terancam sebenarnya. Dalam 4 game terakhir ada menerima 62 shots, 40 shots in the box dan 21 shots on target gitu. Jadi ya namanya diferensial ya, ada potensi, ada risiko. Cuman ya pengalaman Henderson kan panjang ya di Premier League ya. Sama MU sama Nottingham Forest gitu. Sempat digadang-gadang pengganti De Gea juga. Jadi kelihatan lah gitu, jago banget ini sebenarnya Henderson ini. Jago. Cuman kenapa nggak dipertahanin MU nih? Mending Onana. The best goalkeeper in the world. Oke, di posisi back ada siapa nih, Scott? Oke, di posisi back kita pilih Senesi dari Bournemouth. Senesi, oke. Ya, harganya ini 4,5, TSB-nya lumayan juga nih, udah 5,1% terus meningkat gitu. Kenapa kita pilih Senesi dari 4 game week terakhir? Ternyata dia Bournemouth ini mendapatkan 3 clean sheet gitu. Lalu dari 4 game week juga dia punya 1 assist dan 4 created chance. Cuman ya karena lawannya Tottenham gitu. Dia resikonya karena Tottenham ini adalah salah satu tim yang paling banyak melakukan shoot gitu. Dari 4 game week terakhir sudah mengemas 71 shoot. 54 in the box, 29 on target dan goal konversinya juga lumayan 12,7%. Dari segi statistik Bournemouth-nya bagus juga, tapi Tottenham juga sering menyerang gitu. Ini 2 sisi yang untuk pertimbangan kenapa pilih Senesi. TSB juga lumayan ya, 5,10% sebenarnya. Jadi mungkin kalau misalkan Bournemouth ketemu lawan-lawan yang gak seberat Tottenham, mungkin bisa aja naik ke sebagai pemain unggulan ya. Cuman lawannya Tottenham, jadi kita taruh di pemain diferensial. Oke, masuk ke midfielder. Kita, sekarang diferensialnya berbau mantan MU semua ya. Henderson. Henderson, sekarang kita pilih Elanga.
Elanga dari Nottingham Forest harganya 5, PSB-nya 1,4%. Nanti Elanga bakal ketemu MU ya. Nah itu sebagai salah satu risiko atau potensi ini Scott ketemu MU nih. Ketemu mantan tim ya Elanga ya. Elanga ini biasanya ketika player menghadapi mantan pemain MU menghadapi MU selalu flop gitu. Jadi flop, agak resikonya karena lawan MU gitu. Lawan MU ya. Meskipun kemarin bersinar ya Elanga ya. Kasih 1 assist kalau nggak salah ke Chris Wood. Masuk Team of the Week FPL juga tuh. Ya, ke Game Week 18 ya. Terus di 4 Game Week terakhir sebenarnya Elanga punya statistik yang lumayan bagus. Peringkat ke-5 midfielder dalam melepaskan shots gitu kan. Ada 11 shots. In the box-nya 10, on targetnya 4. Gitu. Jadi ya meskipun sebenarnya di midfielder banyak sih sebenarnya yang bisa jadi diferensial ya. Ada Iwobi mungkin, tapi Iwobi kemarin juga kalah sih Fulham. Jadi kita coba dari Nottingham Forest yang formnya lebih bagus dari 2 game terakhir. Udah ada 3 dari diferensial, terakhir dari striker. Diferensial. Oke, untuk striker kita pilih Nkuku. Wah, Nkuku ini. Nkuku nih PSB-nya terus meningkat gitu. Kemarin cuma 1-2%, sekarang udah 3%, 3,2% gitu. Okay. Mungkin ya kemarin udah cetak gol juga ya Nkuku gitu, tidak butuh waktu lama langsung cetak gol, langsung bisa Klopp juga ke tim gitu. Mungkin itu salah satunya Pochettino menunggu Nkuku ini adalah mungkin salah satunya adalah Nkuku ini adalah target dari si Pochettino gitu untuk musim ini dari striker. Mungkin permasalahannya dari menit bermain aja, dia belum dikasih untuk bermain sejak awal. Ya mungkin nanti di game 11 nanti ya Chelsea lawan Crystal Palace. Kalau misalkan ya ini situasional lagi kayak aset-asetnya City. Kalau misalkan di game week 19 nanti Nkunku ternyata jadi pemain utama gitu kan, masuk starting line up, ya Nkunku potensinya makin meningkat gitu karena udah dapat indikasi main reguler lah gitu. Entah nanti posisinya seperti apa. Nah itu sebenarnya yang harus dilihat tuh. Nkunku mau mainnya di posisi apa? Posisi apa ya? Apakah di belakang Jackson? Atau mengganti Jackson gitu kan, karena ya sekarang ada Palmer. Ada Palmer ya. Karena kemarin juga kan Palmer lumayan versatile, bisa di sayap, bisa di nomor 10, jadi ya ini menarik juga nih menantikan Nkunku gitu kan. Nkunku. Agak susah emang. Oke, Scott, semuanya udah kita bahas untuk diferensial. Ada Henderson, Senesi dan Elanga dan juga Nkunku di striker. Terakhir nih sebenarnya, ini yang paling sulit ya. Kita udah 2 game week, pemilihan kapten agak wadadau nih kemarin. Watkins, Zong. Salah kemarin Zong. Ini agak sulit juga nih untuk game week 20 ini. Iya gitu. Takutnya kita pilih Solanke Zong. Zong. Kemarin kita sebenarnya emang pilih Salah, tapi kita pilih diferensial kaptennya TAA ya lumayan lah ya, dapat clean sheet ya. Cuman kartu kuning juga sih gitu. Siapa nih Scott? Kalau saya sih antara Son atau Saka sih kayaknya. Son atau Saka. Dari statistik dan lawan gitu. Son atau Saka ya. Kalau saya sih sebenarnya ngincer aset City ya. Kalau misalkan Haalandnya main, Haaland. Kalau Haaland main gitu kan. Tapi kalau Haaland gak main sih lebih ke Salah lagi sih. Salah lagi gitu. Jadi semoga tidak salah ya. Kalau Haaland main, Haaland. Kalau Haaland gak main, Salah. Wah, narik salah sih ya. Coba Son deh. Oke, berarti game week 20 ini mungkin bakal jadi game week terakhir di game week 23 ya. Sebelum memasuki tahun 2023 maksudnya. Ya, game week terakhir di tahun 2023. Di 2023 sebelum masuk ke 2024 dan kita ingatkan juga di 2024 itu Januari ada AFCON sama Piala Asia. Jadi aset-aset dari Afrika sama Asia terakhir main mungkin di game week 20. Tapi nggak ada update mungkinnya ketika ada satu tim yang isinya hampir semuanya pemain Asia atau Afrika, kan hanya batas 3 tuh. Mungkin ada kebijakan dari EPL, belum tahu juga ya. Kayak musim kemarin tiba-tiba ada kebijakan di tengah-tengah diganti kan, kita belum tahu juga. Ada Huang, ada Mitoma, ada Son gitu kan. Ada Kudus, Onana, Salah. Ya juga ya, menarik. Makanya kita harus jangan lupa untuk terus ikuti sosial media kita ya. Oke, Skotonai, kita semua udah bahas semuanya ya dari pemain unggulan, diferensial dan juga kapten. Semoga kita semua dapat panah hijau ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Saya Scott Ubay. Saya Skotonai. Salam panah hijau.